Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan materi kimia kelas 10 semester ganjil mengenai hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat dan belajar bersama apa itu hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Apa yang akan kita bicarakan di sini tentang hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah? Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menjelaskan pengertian ilmu kimia, kedua, memahami hakikat ilmu kimia, ketiga, menganalisis peranan ilmu kimia, dan yang keempat, memahami metode ilmiah dan sikap ilmiah. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah apa itu ilmu kimia. Lihat diagram ini bahwa yang dipelajari di ilmu kimia itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah susunan materi. Susunan materi ini maksudnya adalah membicarakan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Masih ingat bahwa unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itu menurut Dalton. Sedangkan senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Kemudian campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah, yaitu yang berkaitan dengan susunan materi. Dan yang kedua adalah struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Kemudian yang ketiga adalah sifat materi. Sifat materi lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya zat mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir yang dikaji di ilmu kimia adalah perubahan materi. Nah, perubahan materi tentu diikuti dengan energi yang mengikuti perubahan itu. Nah, dari sini maka perubahan materi itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang bersifat sementara dan bisa kembali lagi ke zat semula, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang sifatnya lebih permanen. Setelah berubah tidak bisa kembali lagi menjadi zat semula. Itu yang akan dipelajari dalam ilmu kimia. Dengan demikian, ilmu kimia ini adalah bagian dari IPA yang berfokus pada perubahan tentang susunan, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi yang diikuti dengan energi yang mengalami perubahan itu. Itulah pengertian dari ilmu kimia. Selanjutnya, apa hakikat ilmu kimia itu? Nah, kita lihat besi berkarat. Besi berkarat merupakan contoh perubahan kimia pada besi, yaitu yang sering dikenal dengan istilah oksidasi besi. Oksidasi besi akan mengalami perubahan dari besi yang warnanya putih menjadi coklat. Perubahan ini
membentuk senyawa baru yaitu Fe2O3, besi 3 oksida, sehingga fisiknya menjadi berwarna beda. Contoh lagi perubahan yang terjadi, kayu terbakar. Pada proses pembakaran kayu ini, kayu yang merupakan benda organik kemudian terbakar. Tentu terbakarnya ini tidak sempurna sehingga akan menghasilkan arang, abu sesuai reaksi ini secara umumnya. Nah, setelah kayu berubah jadi arang, tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Yang ketiga, batu baterai ini atau baterai. Pada baterai ini berarti di sini ada perubahan energi kimia menjadi energi yang lain seperti cahaya, gerak, panas, dan lain-lain. Ya, dari perubahan-perubahan yang tadi kita lihat, maka apa hakikat ilmu kimia itu? Ya, nah, hakikatnya ilmu kimia itu adalah terjadinya perubahan bentuk atau susunan menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda dan tetap. Itu hakikatnya. Jadi di sini terjadi perubahan bentuk atau susunan. Ya, itu hakikat ilmu kimia. Yang dipelajari adalah perubahan. Selanjutnya, peran ilmu kimia. Kita lihat. Peran ilmu kimia terhadap ilmu-ilmu yang lain itu mencakup banyak hal. Ya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan 7 ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu kimia. Yang pertama adalah bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Di bidang kedokteran ini, teknologi rekayasa genetik dan radiologi itu yang paling gampang. Jadi itu yang penggunaannya biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peranan ilmu kimia terhadap bidang farmasi, ya, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat itu pasti. Kemudian dalam bidang kriminologi, ilmu kimia juga berperan di sini. Ya, contoh penggunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, forensik, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan pupuk, pembuatan pestisida, dan pemulihan tanaman. Nah, ini kemudian bidang biologi. Kaitannya ilmu kimia dan ilmu biologi apa? Kimia ternyata juga berperan di bidang biologi, contohnya mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup atau yang sering dikenal dengan istilah biokimia. Kemudian bidang seni. Bidang seni jelas, contoh seni perlu pewarnaan. Satu warnanya adalah zat kimia. Dari warna yang ada itu ada yang mudah pudar, ada yang tahan panas, dan seterusnya. Itu berarti direkayasa atau dilakukan oleh ilmu kimia. Kemudian contoh yang ketujuh adalah bidang arkeologi. Peran kimia di arkeologi ini adalah menentukan unsur fosil sebagai peluruhan inti radioaktif. Jadi umur fosil bisa diukur berapa tahun ini fosil yang ada itu melalui peluruhan unsur radioaktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah.
Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Metode ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah. Masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, apakah makan kangkung dapat menyebabkan kantuk? Apakah kandungan zat besi dalam kangkung menyebabkan kantuk? Kemudian, langkah yang kedua yaitu penyusunan teori dan studi pustaka. Setelah merumuskan masalah yang berupa pertanyaan penelitian, maka langkah berikutnya adalah studi pustaka dan penyusunan teori. Studi pustaka ini bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian dan menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bertanya kepada narasumber atau studi literatur. Seperti misalnya, jika penyebab mengantuk karena zat besi, ditelusuri pustaka, apakah kelebihan zat besi dapat menyebabkan kantuk? Jika memang zat besi menyebabkan kantuk, apakah dalam kangkung mengandung zat besi lebih banyak dari sayuran lain? Selanjutnya adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis ini sendiri merupakan jawaban sementara atau perkiraan jawaban dari masalah. Dengan kata lain, jawaban tersebut belum merupakan jawaban yang pasti. Tersebut perlu pembuktian atau diuji kebenarannya. Seperti contohnya, kangkung mengandung zat besi. Zat besi menyebabkan kantuk. Penelitian dan menganalisis data. Untuk menjawab hipotesis bahwa penyebab kantuk setelah makan kangkung disebabkan oleh zat besi, dilakukan penelitian atau percobaan. Apakah benar zat besi memberikan peran dalam proses mengantuk? Percobaan ini dapat dibuktikan di laboratorium selain melalui pustaka yang ada. Misalnya, kandungan zat besi dalam kangkung diperiksa menggunakan spektroskopi serapan atom. Teori juga perlu ditemukan bahwa zat besi memang menyebabkan kantuk. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan data teori dan eksperimen. Misalnya, untuk menjawab hipotesis pertama, apakah kangkung mengandung zat besi? Menurut hipotesis yang kedua, bahwa zat besi menyebabkan kantuk ternyata benar. Jika tubuh kita kekurangan zat besi, maka bukan kelebihan zat besi. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Terlihat ini adalah format dari penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Perilaku ilmiah. Perilaku ilmiah pada setiap ilmuwan, termasuk pelajar, diperlukan dalam memahami dan mengembangkan ilmu, khususnya kimia. Adapun perilaku ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur. Kemudian rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka menerima pendapat orang lain, kritik atau argumentasi untuk kemajuan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Objektif. Seorang pelajar mengedepankan akal dalam memecahkan masalah diperlukan agar dalam memutuskan seobjek mungkin. Selanjutnya adalah menghargai karya orang lain dengan tidak menjadi plagiat. Memiliki visi ke depan